Sejauh ini kita sudah dapat kesimpulan teologis bahwa iman Paul di 1 Korintus 8 ayat 6 ternyata iman Paulus sama dengan iman Thomas yang diucapkan di hadapan Yesus. Mengakui Yesus sebagai Allahku dan Tuhanku. Tapi perlu diuji lagi. Apakah mengakui dalam arti Allah Tritunggal, Duit Tunggal, atau Tunggal? Semua Kristen memang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Tapi jika ditanya, apakah Yesus itu Allah satu-satunya? Jawabnya tidak semua percaya Yesus Allah tunggal bagi dirinya. Dan perlu juga diuji, apa makna spiritual dari mengakui Yesus sebagai Allah tunggal, sebagai Bapa? Kenapa tidak cukup sebagai Tuhan saja? Kalau kita menolak Yesus sebagai Allah tunggal bagi diri kita, apakah Yesus mau menyelamatkan kita? Itu perlu diuji semuanya. Dalam konteks bahasa roh, Yohanes 20 ayat 28 ini adalah pesan tersandi. Bahasanya sederhana, tapi di baliknya itu ada informasi yang berat dan panjang. Jadi ini pesan permukaan, tapi di bawah permukaannya ada lagi pesan panjangnya. Jadi untuk mengetahui isinya, di sini saya akan dekripsi dengan 4 catatan. Arti dekripsi di sini diencerkan. Setelah diencerkan nanti baru bisa ditelan, dimakan. Ini kan makanan spiritual nih. Pertama, sadari dulu bahwa menguji iman Thomas berarti juga kita menguji iman Yohanes, Yakobus, Petrus, dan semua 12 rasul karena mereka itu hadir dalam ruangan yang sama saat itu. 12 murid berarti 12 pribadi, itu berarti 12 pikiran. Jadi karena mereka semua hadir dalam ruangan yang sama, sebenarnya situasi di Yohanes 20 ayat 28 ini sama dengan konsili. Boleh dikatakan sebenarnya memang itulah konsili resmi, doktrin asli Kristen. Peristiwanya itu 12 orang, 12 pribadi, 12 pikiran menyatukan iman anno 33 Masehi di hadapan Yesus. Kedua, ada nada terkejut dalam ucapan Thomas di Yohanes 20:28 itu. Apa sebabnya? Bila Thomas dan 11 rasul mengimani Yesus itu ala jamak, tidak perlu terkejut. Karena mereka sudah tahu Yesus ialah utusan Bapa berdasar ucapan Yesus sendiri. Jadi bila iman mereka kepada Yesus, iman jamak atau Allah jamak, tentu tidak perlu berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Karena itu kan berarti sama dengan ya Tuhanku dan Bapakku. Ketiga, mereka memang belum pernah mengakui Yesus sebagai Bapa. Sebagai Tuhan dan sebagai Guru, sudah. Tapi sebagai Allah atau Bapa, belum. Jadi di Yohanes 20:28 inilah tercatat pertama sekali. Itulah pertama mereka mengakui Yesus sebagai Bapa. Berarti nada terkejut itu memang berkaitan dengan mengakui Yesus sebagai Bapa. Keempat, karena pikiran atau iman tidak bisa dipaksa kecuali berubah sendiri, maka pertanyaan relevan di sini, kenapa Thomas berubah pikiran hingga mau mengakui Yesus sebagai Allah? Ini tolong Anda jawab dulu sendiri. Tapi harus pakai skriptura ya, jangan tafsir-tafsir bilang Thomas menderita lupa ingatan. Karena skriptura demikian di Alkitab tidak ada. Oke,
Sudah saya berikan catatan pengencer, sudah cukup encer sekarang, jadi silakan. Dari saya, ini keterangannya. Skriptura yang bisa menjelaskan rasa terkejutnya Thomas adalah ini. Taurat nih. Sebagai seorang Yahudi, dia hafal isi Taurat ini. Aku YHWH Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain aku, YHWH. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, YHWH, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayat 1-5. Mungkin Anda bertanya, apa dasar mengatakan Thomas hafal ini? Dan kenapa ini bisa bikin Thomas terkejut? Saya terangkan kepada Anda, Taurat itu adalah senjata paling utama dalam iman Yahudi. Itu dipegang setiap keluarga. Setiap Israel hafal itu. Itu dipegang seperti pegang senjata. Mereka nggak boleh percaya Allah lain selain YHWH. Itu firman ini dipegang-pegang sebagai senjata ini. Jadi agar Anda tahu betapa penting senjata ini, saya ingatkan Anda kepada peringatan YHWH berkata begini. Naiklah menghadap aku ke atas gunung. Kalau sana, maka aku akan memberi kepadamu loh batu yang tertulis diajarkan kepada Israel. Itu Keluaran 24 ayat 11. Perintah langsung dari YHWH itu diajar. Jadi ini mengajar dalam tiap keluarga paling pegang ini. Kemudian Musa meneruskan perintah YHWH kepada Yosua. Dia sudah habis masa tugasnya. Dia teruskan kepada generasi penerusnya. Dia katakan begini, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam agar engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Yosua 1 ayat 8. Tentu itu bukan senjata yang dipakai dalam perang fisika, tapi senjata yang dipakai dalam perang metafisika, perang pikiran, perang ajaran, perang roh, perang doktrin. Berarti senjata itu memang harus dipegang-pegang dalam arti diajarkan dari generasi ke generasi. Itu syahadat Israel, itu sema Israel. Tentang senjata Allah ini, saya bacakan kepada Anda perkataan Rasul Paulus di Efesus 6 ayat 11. Dia menulis begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu muslihat iblis. Nah, tipu muslihat iblis itu kan di pikiran. Dia bilang kita harus kenakan senjata Allah. Kita perlu tahu senjata Allah itu yang mana. Secara umum kita tahu ini pasti firman, tapi yang mana? Kita teruskan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Dia mengatakan bahwa perjuangan kita adalah melawan pikiran-pikiran jahat, ajaran-ajaran jahat dari orang-orang pandai, pandai politik, pandai konspirasi, yang bersiliweran di kasana pengajaran.
Saya teruskan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan di hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah selesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri itu maksudnya jangan sampai kita jatuh atau dikelirukan dan mengikuti ajaran yang berbeda yang diajarkan oleh rasul-rasul kita. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu pasti tentang pikiran. Berbaju jirah keadilan. Keadilan juga itu di pikiran. Berkasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu sepatu, tapi dia bilang kasutnya kerelaan. Ini juga pikiran. Berarti harus ada kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saya teruskan. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doa dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya jika aku pakai mulut atau buka mulut, kepadaku dikaruniakan perkataan yang benar, agar berani memberitakan rahasia Injil. Ternyata si Paul ini juga kenal rasa takut. Dan kita jadi tahu Injil itu ternyata rahasia. Ya memang keselamatan itu pasti rahasia. Kalau nggak rahasia ya semua orang selamat. Ada rahasianya. Kita akan tahu lebih banyak nanti. Oke, sekarang kita uji skriptura iman Thomas kepada Yesus di Yohanes 20 ayat 28. Tapi meski hafal Taurat, Thomas tentu belum kenal si aku YHWH. Dan sebagai murid Yesus, Thomas hafal ucapan Yesus. Dia hafal ini. Akulah dia, aku melihat Allah. Bila tidak percaya akulah dia, maka kamu tetap berdosa dan mati dalam dosamu. Tentu dia juga hafal ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, maka dia akan hidup, walau ia sudah mati. Tapi saat ucapan Yesus itu didengarnya, tentu ia belum mengerti di sininya, di pikirannya, belum berterima, belum bisa dimakannya tuh, masih berat. Banyak orang yang kabur juga. Murid-murid itu kan banyak yang lari. Karena mereka bilang, berat sekali perkataanmu. Gitu. Artinya susah dipahami, susah diterima, susah dipercaya. Tapi setelah tetelestai menggenapi semua nubuat, selesai mengalahkan maut, periksa lubang paku di tangan, periksa lubang paku di kaki, di lambung. Thomas jadi sadar bahwa sema itu sebenarnya berarti, akulah Yesus Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Itulah yang bikin Thomas terkejut sehingga mengaku, ya Allahku dan Tuhanku. Rasa terkejut itu diucapkannya dalam arti yang sama artinya seperti bunyi Taurat itu. Oke, kita sudah lihat Paul memang ahli bahasa roh. Nah, kita butuh waktu lama untuk mengencerkannya. Kita sudah encerkan tadi dari minggu lalu, sekarang lagi diencerkan terus, sehingga kita memahaminya. Setelah didekripsi atau diencerkan, sekarang sudah lebih terlihat lagi jelas bahwa iman Thomas, iman Paul ialah Allah yang tunggal. Iman para rasul kepada Yesus tidak mungkin Allah jamak. Tapi supaya Anda puas, mari kita uji pikiran Yohanes sekali lagi. Kalau saya tanya kepada Anda, satu pertanyaan ini saya tanya kepada Anda. Dari mana Anda tahu bahwa Yesus itu firman atau kata-kata Allah yang menjadi manusia?
Tentu Anda akan menjawab dari Yohanes. Yohanes yang bilang. Jadi kepada Anda, saya bawa satu ayat dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes juga. Di Wahyu 21 ayat 6-8 dia berkata begini. Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Coba perhatikan saudara-saudara. Di sini Yohanes menulis Yesus adalah Bapa. Dan Bapa, maksudnya Yesus juga mengaku dirinya sebagai Bapa. Sementara Anda berkeyakinan Yesus itu adalah firman dari Bapa. Jadi sekarang menurut Anda bagaimana? Ini fakta teologis sola scriptura, bukan tafsiran saya. Mana yang benar? Pribadi Rasul yang sama menulis dua kitab berbeda judul. Apakah pikiran Yohanes mencela-mencele? Di Yohanes 1 ayat 1 dia berkata Yesus firman Bapa. Di Wahyu ini dia berkata Yesus adalah Bapa. Di Yohanes pasal 1 mengimani Yesus sebagai Allah jamak. Di kitab Wahyu dia mengimani Yesus sebagai Allah yang tunggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin mencela-mencela. Seperti terlihat dari hasil uji kita di Yohanes pasal 1 yang lalu, inilah bukti doktrin Allah Tritunggal dan juga saksi Yahova keliru memahami Yohanes. Oke, karena ucapan Yesus adalah bahasa spiritual, pesan tersandi. Mari kita coba lihat apa lagi di balik ini. Di balik kalimat sederhana ini masih pesan permukaan. Dalam konteks teologi, dalam konteks bahasa sandi atau kriptografi, ini pesan yang dienkripsi sama Yohanes. Saya encerkan sekarang buat Anda. Semuanya telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Kita sudah tahu. Tapi kita harus baca ini tetelestai dalam arti semuanya telah terbuka, sudah nggak ada rahasia lagi. Sebenarnya akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu maknanya. Karena wahyu itu kan tentang akhir yang akan terjadi di bagian akhir dalam kehidupan kita. Saya teruskan lagi. Barang siapa menang. Menang apa? Ini dia. Ia akan memperoleh semua. Memperoleh apa? Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Kenapa harus menang dulu barulah Yesus mau jadi Bapa kita? Siapa yang bisa kita mintai keterangan untuk menerangkan ini kepada kita? Apakah Tertullianus, Athanasius, Calvinus, Charles Taze? Tentu bukan mereka. Karena nama mereka tidak ada dalam Alkitab. Jadi, bila bukan mereka, jadi rasul mana yang bisa kita mintai bantuan untuk mengetahui maksud pikiran Yohanes? Ada Paul, ada rasul yang lain. Coba saya cek sini, kita lihat. Saya sudah baca itu. Saya lihat Paul menulis di 1 Korintus 9 ayat 25, subjek yang sama yang dibicarakan oleh Yohanes ini. Dia berkata begini. Ini tentu menang apa? Menang perlombaan kan? Dia ada berbicara mengenai perlombaan di 1 Korintus 9. Dia berkata begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tapi kita
untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang meninju saja. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau kita baca di ayat 25-nya, kita masih berpikir pertandingan apa ya, gitu. Kita belum tahu pertandingan apa ini. Dia kasih analogi pertandingan tinju, meninju. Tapi dia bilang dapat hadiahnya mahkota fana. Ini mahkota abadi di sorga. Jawabannya ternyata ada di 27. Ini adalah pertandingan memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada orang lain. Sekaligus kita tahu bahwa ada penginjil yang ditolak. Berarti ada pemberitaan Injil yang ditolak. Karena itu tentu jangan menginjil sembarang menginjil. Periksa juga apa yang Anda injilkan. Karena sebenarnya menginjil itu sama dengan mengajar atau memberitahu jalan keselamatan kepada orang. Karena keselamatan itu rahasia. Injil keselamatan itu memang rahasia tuh. Gak semua orang tahu caranya. Memang diberi gratis, tapi gak semua orang akan mendapatnya. Kristen pun tidak semua mendapatnya. Kan kita sudah tahu sebenarnya diancam oleh Yesus tuh di Matius 7:21. Oke. Jadi menang apa? Jangan sampai kita nggak menang setelah sibuk jadi pelayan Allah dengan penuh dedikasi menjadi pelayan gereja, pelayan, katakanlah misalnya buat saudara muslim juga penting kan, pelayanan Allah, ternyata ditolak. Nggak menang di sini. Sekarang, memperoleh apa ini? Nah, di sini Yohanes sendiri yang menerangkan maksudnya. Di suratnya dia berkata begini, 2 Yohanes 1 ayat 9. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tapi supaya kamu mendapat upahmu sebenarnya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Nah, ini dia, memperoleh anak dan bapa. Jadi kalau Anda memperoleh anak, itu memperoleh bapa. Kalau Anda percaya Allah yang Maha Kudus yang tidak terlihat mata itu datang sebagai manusia, Anda selamat. Jadi kalau Anda cuma bicara ini Yesus yang lahir di pohon korma ya, itu tentu berbeda. Atau ini sekedar mengatakan ini Yesus yang lahir di Bethlehem, itu juga belum keseluruhan tentang Injil yang sebenarnya. Injil yang sebenarnya Anda harus percaya bahwa Allah yang Maha Kudus itu memang benar-benar telah datang sebagai manusia. Kalau Anda nggak percaya itu, Anda nggak akan memperoleh dua-duanya. Sekarang pertanyaan ketiga, kenapa harus menang dulu, barulah Yesus mau jadi Bapa kita? Dan ini menang apa? Menangnya di mana? Tentu ini menang di pikiran. Artinya kita harus menata pikiran kita. Karena yang menolak Yesus itu kan pikiran Anda kan. Semua terjadi di pikiran. Anda menolak menjadikan Yesus menjadi Allah satu-satunya. Menjadi Bapa itu pikiran Anda.
Padahal nanti Anda akan ketemu dengan dia di sana. Ini kata Filipi. Kata Yohanes, kata Paulus di Filipi. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah masuk surga, menangkapnya maksudnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan semua yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu dia, menangnya di pikiran. Nah, karena ini adalah pesan tersandi, maka saya tambah deskripsinya. Saya buat di sini. Yang awal, yang sekarang, dan yang kemudian. Yang awal itu kan kita tidak tahu cara menyebut YHWH. Kita belum mengenal Allah. Menyebut namanya pun kita tidak tahu. Sekarang kita sudah tahu Yesus. Dan nanti kemudian Yesus tidak mau menjadi Bapa kita. Padahal sebenarnya Yesus inilah nanti yang menjadi Bapa kita. Di kemudian akhirnya kita harus sadar itu. Jadi kalau saya buat dalam bentuk menempatkan diri kita di dalam konteks ini, pertama saya bikin begini. Kita siapapun kita memang belum kenal Allah. Semua agama apa, siapapun kita belum kenal. Di masa sekarang, inilah pengenalan kita. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan pengenalan akan Sang Maha Kuasa itu kan. Dan pengenalan itu sangat penting ternyata mengenali. Karena alamat untuk mengambil keselamatan itu adalah tentang pengenalan. Nanti di penghakiman itu akan berguna. Jadi kalau kita gagal mengenali atau nggak kenal, ya tentu di penghakiman kita ditolak. Kalau saya buat dalam konteks diri kita sebagai pribadi, dari sejak lahir, ini juga perjalanan. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian nih. Sebenarnya Mesir itu, ini adalah perumpamaan, tapi berbentuk kejadian. Bayangkan perumpamaan itu dibuat berdasar kejadian. Ribuan mati di sini tentara Mesir. Rajanya juga mati. Mungkin jutaan si anak sulung juga mati untuk membawa orang Israel keluar menuju Kanaan. Di padang gurun ini perjalanan mereka menuju ke sini. Di perjalanan ini persis perjalanan kita. Ketika mereka ada di Moab, mereka menyembah Allah Moab. Ketika di Amori, mereka menyembah Allah Amori. Dalam perjalanan kita kan terjadi juga kan. Kadang-kadang kita berpikir mau jadi Islam aja. Kadang-kadang kita pikir yang benar itu adalah Hindu. Lain waktu pikiran kita berubah lagi, yang benar adalah Buddha. Lain waktu kita bergeser lagi pikirannya, terima Yesus aja, Yesus yang benar. Itu namanya perjalanan iman, pengenalan tuh. Tetapi layaknya perjalanan, memang kita diberi waktu, 40 mungkin tahun. Ya kalau sesat mengenali jalan, tentu nggak sampai ke sorga, itu bahasa spiritualnya. Kalau dalam perjalanan ini kita sesat, nggak sampai ke sini. Jadi kalau ada orang bilang, ada banyak jalan ke sorga, secara teologi sola scriptura itu salah, nggak benar tuh. Hanya ada satu jalan menuju sorga. Padang gurun ini sudah membuktikan bahwa banyak Israel dibunuh di tengah jalan karena mereka sesat. Bukan hanya 100, 200, tapi seluruh angkatan Mesir disebut angkatan jahat itu dibunuh. Jadi hanya angkatan yang lahir di padang gurun itulah yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalau kita lihat ini dalam konteks tadi pribadi ya, dalam konteks gereja kita nih, gereja. Saksi Yahova
Sekarang Injilnya apa? Memberitakan Yehowa kan mereka ini. Bahwa ada seorang Yehowa, seorang Bapa yang baik yang mengorbankan anaknya. Coba bayangkan, Bapa yang mengorbankan anak dibilangnya baik gitu. Kalau Bapa mengorbankan dirinya itu baru baik, tapi kalau Bapa mengorbankan anaknya itu jadi rusak bahasa. Maha kasihnya kayak gimana ya, kita jadi nggak mengerti lagi kasih itu sebetulnya apa dong gitu. Dan secara teologi ini saksi Yehova ditolak. Disuruh memberitakan Yesus tapi memberitakan Yehowa. Demikian juga gereja Allah Tritunggal. Sekarang ini memberitakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Injilnya adalah tentang membawa orang mengimani tiga pribadi, tiga Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal nanti kita akan tahu Yesus itu bukan salah satu dari tiga pribadi, bukan salah satu dari tiga Allah. Ditolak juga ini. Secara teologi begitu. Jadi berdasar hasil uji itu, tidak mungkin mereka beriman Allah jamak. Doktrin Allah Tritunggal tidak dapat dukungan dalam Alkitab. Tidak dapat dukungan dari Rasul. Allah Tritunggal itu tafsir orang Nikea. Itu produk politik di masa Kekaisaran Konstantin. Kita akan berbicara subjek itu dalam presentasi yang berbeda. Sekarang kita teruskan ini dulu. Supaya pikiran Anda tidak lelah tuh, capek bermungkin-mungkin ya. Maka saya bawa kepada Anda fakta logika ini. Anda tentu suka kan kalau masuk logika. Memang Alkitab itu masuk logika. Jadi kalau ada pengajar bilang kalau bicara Allah Tritunggal atau bicara Alkitab jangan pakai logika yang penuh. Tentu keliru. Justru sebenarnya Alkitab itu harus diuji sesuai nggak dengan logika. Harus diuji dengan sains. Bila Yesus itu Bapa, maka dalam iman Tritunggal, Bapaknya Yesus tentu kakek. Kita adalah cucu. Itu implikasinya. Bila Yesus adalah mempelai kita, seperti perumpamaan yang Yesus buat tentang mempelai dan pengantin. Dan jangan lupa di Hosea juga YHWH pernah memperumpamakan dirinya sebagai suami Israel. Israel itu dianggap sebagai perempuan. Tapi berzina, dia punya Allah yang lain, dia nyembah-nyembah Allah lain. Maka disuruhnya Hosea, kau kawin dulu sama pelacur, supaya kamu tahu betapa sakit hatiku punya istri, melihat istriku si Israel ini. Itu intisari daripada kitab Hosea. Jadi kalau Yesus adalah pengantin kita, dalam konteks iman Tritunggal, Bapa itu mertua dong, kita menantu. Itu implikasi logis dalam spiritualnya Allah Tritunggal. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Yohanes mengajarkan itu. Kenapa tidak mungkin? Karena firman Allah dalam Mazmur berkata manusia itu adalah anak dan tidak bisa dibatalkan. Manusia itu bukan cucu, bukan mantu dari Yahweh. Yohanes sendiri menulis tentang itu di Yohanes 10 ayat 34. Bapak boleh cek sendiri. Juga di Mazmur 82 ayat 6. Kalau yang di Mazmur itu kan berupa nubuat, berarti Allah sendiri yang mengatakan itu. Dan Yohanes menulis itu di Yohanes 10 ayat 34. Jadi dari fakta itu tidak mungkin pikiran Yohanes berisi iman jamak kepada Yesus. Imannya Yohanes dan para rasul pasti monoteistik murni, yang sama murninya dengan iman Elia dan Musa. Jadi
Bila kita pakai patokan harus ada 2 saksi, barulah satu perkara bisa dibenarkan, maka kepada Anda saya bawa Yohanes, Paulus, Thomas, dan masih bisa ditambah lagi dalam presentasi berikutnya sebagai saksi doktrin Allah Tunggal. Sebaliknya doktrin Tritunggal tidak punya saksi dalam Alkitab. Dan kita tahu pengakuan tanpa saksi layak disebut sebagai kesaksian palsu, pengakuan palsu dari si Pargabus. Pargabus ini kata yang saya pinjam dari kosakata orang Batak. Pernah saya dengar diucapkan oleh orang-orang Batak, Pargabus itu si pembohong, si pendusta. Karena ada R-nya jadi enak di telinga seperti bahasa Latin, tres personae una substantia. Gitu. Nah, itu tadi proses pembuktian teologis. Secara teologis kita sudah bisa buktikan bahwa iman para rasul itu adalah mengakui Yesus sebagai Allah yang tunggal. Sekarang kita uji bahasa rohnya. Proses teologisnya udah terlihat. Tapi kita sebenarnya ingin tahu apa sebetulnya yang sedang diajarkan oleh para rasul kepada kita dalam hal menjadikan Yesus sebagai Allah atau sebagai Bapa. Apa akibatnya bila kita menolak Yesus sebagai Bapa? Ini bagian pentingnya nih. Kita harus tahu agar iman Kristen kita tidak sia-sia. Percuma hafal ayat-ayat, percuma pelayanan lama, dedikasinya sampai nangis-nangis lagi, tapi tidak mengenal yang kita ngisi. Salah alamat. Perjuangan pelayanan kita, dedikasi kita bisa jadi sia-sia. Saya pernah dengar Elia Miron, pengkhotbah yang masih muda, berkata kepada jemaatnya, jangan pernah panggil Yesus sebagai Bapa. Itu penghinaan kepada Bapa. Jadi dalam konteks Allah Tritunggal, memang hal itu pasti terjadi. Tapi saya nggak salahkan Elia Miron, karena itu adalah warisan. Maka saya anjurkan kepada para teruna-teruna Kristen, harus diuji. Karena sudah terbukti di zaman lalu, beberapa ajaran Bapak kita kan sudah diakui salah dan dikoreksi. Tapi mungkin bukan sebatas itu, masih harus ada lagi yang dikoreksi, dimurnikan. Oke, jadi apa makna spiritualnya sekarang? Makna holistik dari harus mengakui Yesus sebagai Bapa. Itu penting. Kalau kita tidak mengerti, bisa jadi iman Kristen kita sia-sia. Tapi karena kepanjangan, presentasi ini saya akhiri di sini dulu. Bagian itu disambung lagi. Sebaiknya Anda subscribe sehingga tidak terlewat. Dan share juga karena banyak orang ingin belajar. Kita sama-sama menguji. Dan saya rasa Anda juga ingin tahu arti dari, seperti yang saya dengar kemarin ada yang bertanya, kalau begitu apa arti ucapan Yesus ini? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu saya temukan dalam komen di media sosial saya, di Facebook saya. Bila Yesus itu Allah yang tunggal, kenapa menyebut 3 entitas? Padahal Thomas menyebut 2 entitas dan Yesus menyetujui 2 entitas itu. Itu kita akan uji. Dan kita lihat sekarang ayat yang tersisa ya. Yang lalu ada 8. Sudah di 1 Yohanes sudah selesai. 6. 1 Korintus 1 sudah selesai. Ini sudah coret. Lalu
1 Kolose ini juga saya coret sekarang hari ini. Kolose 1 ayat 17 dan Yohanes 8 ayat 42. Ini saya selesaikan sekarang begini. Kolose 1 ayat 17 ini yang dipresentasikan oleh Dr. Daniel sebagai pendukung Allah Tritunggal, ia terlebih dahulu ada dari segala waktu. Lalu kita dengar penjelasan Dr. Daniel mengatakan lebih awal dari malaikat, dari segala yang ada. Begitu. Tapi kecuali dari Bapa. Saya mau terangkan begini ya, ini tidak cocok sebagai pendukung doktrin Tritunggal. Karena kalau ini dipakai sebagai pendukung, itu sebenarnya merendahkan intelektualitas para pengajar di hadapan hukum berbahasa. Karena membuat bahasa jadi kayak nggak ada kepastian dalam kalimat berbahasanya. Harusnya kan ya, kalau lebih awal dari segala waktu, ya lebih awal dari segala waktu. Jangan buat jadi kondisional, kecuali si penulis kitab ini memang memaksudkannya untuk kondisional. Tapi kan Paulus tidak membuat ini sebagai kondisional. Dan setelah kita uji, kita sudah lihat iman Paulus itu apa. Sebagai murid tuh, kita kan menurut murid nih, mempelajari kitab mereka. Karena itu warisan mereka kepada kita. Semua ayat harus kita pandang dari maksud si penulis skriptura itu. Kita sudah tahu sekarang, Paul mengatakan Yesus itu Allah. Dan kita sudah dengar Yesus sendiri berkata bahwa dirinya prima causa, bukan produk. Dia bukan pribadi kedua, bukan kausa. Dia bukan ada karena kehendak pribadi lain. Jadi ini salah nih. Di sini tidak ada Allah Tritunggal, salah nih, keliru nih. Oke, sekarang bagaimana dengan Yohanes 8 ayat 42? Kalau kamu mengasihi Bapa, maka engkau mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Ayat itu pun tidak cocok untuk mendukung Tritunggal. Bahkan saya melihat ada indikasi kejahatan pikiran dari pengajar Tritunggal di ayat itu, karena membuat terjemahan yang membimbing orang kepada Allah Tritunggal. Padahal bunyi aslinya kalau kita periksa di dalam kitab yang lebih tua, yaitu kitabnya orang Yunani dan katakanlah KJV misalnya, King James Version. Bukan seperti ini bunyinya. Ini pemerkosaan terhadap ayat yang lebih tua nih, yang asli. Di situ tertulisnya begini sebenarnya. Aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Di situ di dalam King James disebut proceeded forth. Jadi artinya menuju kepada Bapa. Jadi dalam konteks ini kita artikan kembali kepada Bapa. Kan kita tahu bahwa Yesus itu memang pada sejatinya dalam hakikat roh, dia adalah Allah. Dialah yang kita selalu sebut-sebut Bapa. Dialah selalu yang sudah sebut Allah. Tapi kita nggak tahu dia. Nah, sekarang dia lagi datang ke sini sebagai manusia, sebagai Mesias. Kemudian dia bilang, ya kalau kamu memang hormat kepada Bapa ya, kamu hormat kepada aku. Karena aku itu datang dan kembali kepada Bapa. Di situ memang ada selubung bahasa. Dan kita sudah tahu gaya tulisan Yohanes. Dan kita sudah tahu Injil itu memang dirahasiakan. Jadi maksud Yesus sebenarnya di situ adalah mengatakan, ya aku akan kembali kepada Bapa. Kembali kepada hakikatnya sebagai Bapa. Jadi bila seluruh nubuat sudah digenapi, tentu Yesus kembali ke hakikatnya. Dan sekarang itu Yesus memang roh. Saksi Yahova lebih jujur memandang ayat ini. Mereka bilang, ya Yesus itu ciptaan. Walaupun keliru, tapi itu lebih jujur. Berbahasanya jelas gitu loh. Walaupun sesat, maksudnya kita bisa buktikan secara teologis bahwa itu sesat, tapi ada kejujuran di dalam teologinya. Jadi saya boleh katakan bahwa saksi Yahova itu memang tersesat, tapi bukan penyesat. Dia murni tersesat. Bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal mengatakan ini keluar dari. Karena dia selalu bersama-sama. Padahal di Yohanes 1 kita sudah uji. Bukan bersama-sama. Di situ tidak dikatakan together. Tapi with. Jadi Sang Firman sama dengan Allah. Nah di sini kita bisa melihat
Saksi Yahova jujur, Tritunggal tidak. Oleh karena kata-kata keluar dari Bapa itu, jadi nggak diakui Yesus sebagai ciptaan. Padahal sebenarnya dengan mengatakan keluar ciptaan juga, itu kan artinya mengakui bahwa Yesus itu bukan pribadi pertama. Ya pendek kata, Yesus itu produk pikiran dari pribadi pertama lah, dia kehendak Bapa. Ada satu pribadi lain yang berkehendak dia menjadi manusia, diutus ke bumi. Itu kan sama dengan produk. Di sisi yang lain, kalimatnya berbeda tapi diksinya sama, itu sama-sama ciptaan. Maka saya bilang sih, ada kejahatan pikiran di dalam ajaran Tritunggal. Sisa 3, Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya Allah yang tidak takluk oleh maut dalam terang yang tidak terhampiri. Ini kita akan uji sama Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku di hadiratmu yang kumiliki sebelum dunia ada. Minggu depan kita akan uji bersama dengan makna Bapa, makna spiritual. Kenapa kita harus mengakui Yesus sebagai Bapa? Lalu juga kenapa Yesus mengucapkan 3 entitas? Di sini saya mau mengatakan ini, bahwa hasil daripada uji yang lalu masih solid, belum menjadi lemah. Dengan kita berani menguji ayat-ayat yang ditambahkan tadi, ini kesimpulan semakin kuat. Allah memang bukan pribadi, tapi entitas. YHWH itu adalah pribadi dari Allah. Yesus bukan firman Allah, tapi sang firman. Sudah semakin terbukti lagi. Firman Allah bukan pribadi kedua dari Allah, tapi entitas bagian dari diri Allah. Itu sudah makin terbukti. Roh Allah adalah pikiran Allah, bukan pribadi ketiga, tapi roh Allah. Allah itu adalah roh. Roh itu memang, Allah itu memang pikiran. Dalam konteks berbahasa seperti itu. Cara baca YHWH adalah Yesus. Ini juga makin kuat. Tidak terbantahkan oleh saksi Yahova. Ini makin kuat dan akan kita uji lagi nanti dalam presentasi berikut. Yesus adalah pribadi tunggal dengan banyak entitas. Seperti yang kita lihat hari ini, Yesus bukan hanya entitas Tuhan, tapi juga entitas Allah, entitas Bapa, entitas Gembala, dan segala macam entitas yang lain memang diberikan oleh penulis kepada Yesus. Lalu di sini kita sudah lihat pengakuan iman Paulus, Thomas, semua membawa kita kepada pengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Saya ingin membawa kasus ini kepada Anda sekali lagi dengan tingkat kebeningan. Mari kita ulangi, kita melihat. Di Kejadian 1 ayat 1-3, Musa menulis, Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di Yohanes 1 ayat 1-3, Yohanes menulis, langit dan bumi dan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Jadi kalau dalam bahasa matematika ini A ini belum kita tahu, sebagai substitusi matematikanya ini A, B, di sini sudah kita tahu Yesus, jadi sebenarnya A sama dengan B, B sama dengan A. Ini sudah sama dengan tingkat eksakta matematika kebenarannya, bukan tafsir lagi. Yesus itu pasti YHWH, Yesus itu pasti Allah. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 7. Musa menulis di Kejadian 2 ayat 7, nafas itu ditiupkan oleh YHWH. Tapi saat itu kita tidak tahu siapa YHWH. Di Yohanes 1 ayat 4, Yohanes menulis nafas itu ada di dalam Yesus. Dengan demikian sama eksakta Yesus pasti YHWH. Semua poin yang kita sudah simpulkan dalam presentasi yang lalu semakin kuat. Sebaliknya, doktrin Allah Tritunggal saksi Yahova makin lemah secara teologis. Kalau tentang soal apa yang Anda tafsirkan dan Anda meyakini tafsiran,
Tentu itu hak masing-masing. Tetapi kalau kita berbicara tentang isi Alkitab secara sola scriptura, mengujinya sesuai dengan anjuran para guru-guru kita sudah buktikan secara teologis keliru. Baiklah, presentasi ini saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai hari-hari kita. Haleluya. Amin.